Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget udah banyak requestan yang masuk, requestannya keren-keren. Kita akan pilihkan requestan yang cukup menarik untuk dibahas dan juga tentunya paling banyak teman-teman request ya. Jadi thank you banget. Hari ini kita akan bahas Algorand dan juga sekalian kita akan bahas XRP. Jadi dua koin ini adalah dua koin yang cukup senior di market altcoin ya teman-teman. Dan juga sudah banyak sekali institusi yang join di dua project ini. Jadi menurut saya cukup menarik kalau diduetkan. Oke, kita akan bahas pertama dari Algorand. Hari ini Algorand diperdagangkan di kisaran level Rp2.000, di mana hari ini market lumayan positif. 24 jam terakhir Algorand sudah naik sekitar 2,3%. Ya, Algorand sendiri merupakan sebuah project blockchain yang cukup canggih, teman-teman. Itu kata Gary Gensler pada awalnya sebelum akhirnya dia mengatakan Algorand sekuritas. Dan Algorand punya total supply maksimum sebanyak 10 miliar algo, sementara yang beredar baru 8,2 miliar. Sedikit lagi sudah mencapai maksimum supply. Kalau kita perhatikan dari Algorand, pasarnya sudah sangat luas ya, sudah listing di hampir semua exchange. Jadi secara likuiditas sebenarnya nggak ada masalah tentang proyek ini. Jika kita melihat dari update-updatean terbaru, Algorand ini nampaknya cukup fokus mengembangkan blockchain mereka dan juga komunitas mereka di Nigeria. Saat ini Algorand bisa dibilang mendapatkan adopsi yang paling banyak di negara Nigeria karena sangat-sangat agresif, aktif, serta masif. Ya, banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sana, baik online ataupun offline, dan ini tentu saja bisa mengembangkan komunitas dan juga ekosistem dari Algorand di Nigeria. Jadi sejak tahun 2023 mereka sudah melakukan hal tersebut, dan saat ini mereka punya planning untuk menjadikan Nigeria sebagai salah satu spot dari Algorand. Selain itu juga ada berita terkait dengan real world asset yang belakangan ini digarap oleh banyak sekali proyek-proyek dari blockchain yang cukup matang, yang sudah mapan ya teman-teman. Algorand itu ada kerjasama dengan LotFi AI. Ini adalah salah satu platform tokenisasi yang berfokus di real estate. Dia join dengan Algorand dan juga invest di proyek ini, teman-teman. Jadi Algorand tidak berinvestasi secara langsung, tapi dia melakukan semacam investasi di proyek-proyek ataupun platform lain ya yang juga bisa kompatibel dengan menggunakan jaringan dari Algorand sendiri. Saat ini sudah sekitar 100 properti yang sudah masuk dalam tokenisasi yang mereka lakukan, dan ini sebenarnya terus meningkat sejak Oktober 2023 kemarin sampai saat ini. Jadi ini merupakan sebuah impact dari use case Algorand yang pelan-pelan mendapatkan adopsi dari masyarakat. Itu. Di komunitas Twitter mereka cukup aktif ya, bikin postingan dan lumayan mendapatkan engagement dari beberapa pihak, teman-teman. Bahkan Algorand sempat bikin acara juga di Bali ya. Tapi saya nggak ikut nih, 31 Agustus kemarin mereka ada meet up gitu di Bali dengan komunitas Algorand. Ya itu, kemudian dari berita yang lain, Algorand ini sudah sempat join dengan beberapa perusahaan kayak Cardano, Ripple, Hedera, ya untuk bikin yang namanya Decentralized Recovery Alliance. Jadi bersama dengan proyek-proyek besar lainnya ya, Algorand tidak sendiri, dia membangun semacam fondasi gitu. Let's say kalau nanti ada sesuatu yang menyerang anggotanya, ini bakalan di backup satu sama lain. Jadi decentralized recovery, dari namanya kita tahu kalau ini berhubungan dengan recover dana-dana investor jika mana nanti akan ada sesuatu resiko, apalagi serangan hacker kan sekarang sangat-sangat masif ya. Gitu. Jadi bersama-sama mereka akan membuat standar pemulihan interoperabilitas untuk memfasilitasi adopsi kripto dan juga aset yang lebih luas. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang bagus dari blockchain besar. Patut dicontoh ya oleh banyak perusahaan lain mungkin di dunia kripto ini. Jadi kalau kita lihat secara fungsi, di sini kita coba buat translate penjelasannya tentang decentralized recovery ini untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses rahasia jika perangkatnya hilang.
Jadi ini dikasih contoh, seseorang mungkin bernama Alex atau siapa, perlu membuat salinan cadangan di berangkasnya untuk menyimpan di tempat lain, namun mengamankan banyak salinan berangkas juga sulit. Nah, solusi ditawarkan oleh DREC Alliance ini atau Decentralized Recovery Alliance ini yaitu memulihkan masalah enskripsi yang hilang, mungkin itu disimpan di handphone kita hilang dan lain sebagainya, kita bisa melakukan recover dengan gampang, teman-teman. Dan ini pemulihannya tentu saja data-data recover ini tentu saja sudah dicatat di buku besar ya, di blockchain, teman-teman. Dan ini bisa mencangkup banyak sekali jaringan atau lapisan blockchain. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu pengamanan gitu, teman-teman, untuk ekosistem yang dimiliki oleh proyek-proyek yang tergabung di dalamnya. Kemudian Cardano Community ini ada juga spekulasi terkait dengan partnership mereka dengan Algorand. Ini beritanya kemarin di bulan Agustus. Tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi sih. Karena Charles Hoskinson sebelumnya di Twitter dia sempat bikin terkait dengan excitement dari komunitas Cardano untuk berpartner dengan Algorand, teman-teman. Ini tujuan berpartner ini adalah untuk untuk mengkombinasikan bukti kerja guna menyesuaikan dengan inferensi AI dan juga menjadikan pembangkit tenaga AI terdesentralisasi terbesar yang ada di industri. Oke, jadi untuk pengembangan AI-nya, Algorand sama Cardano ini berencana untuk bukan merger sih, tapi kayak berkolaborasi gitu, teman-teman. Ya, itu berita terbaru dari Algorand. Lalu gimana nih impact-nya terhadap harga? Nah, udah cukup lama kita nggak bahas Algorand ya. Kalau kita melihat dari harga saat ini, Algorand berada di level 0,13 $0,13 dan dia sudah meleset dari target kita sebelumnya. Sebelumnya kita sempat analis Cardano itu di kisaran bulan April. Waktu itu pattern-nya sangat-sangat bagus. Ada inverse head and shoulders pada Cardano dengan potensial target ada dua, yaitu di 0,6 sampai $0,88. Tapi target tersebut ternyata berubah ketika di kisaran bulan Maret, dekat-dekat Maret itu market Bitcoin mengalami koreksi. Setelah keputusan dari ETF Bitcoin yang di-approve lalu bikin market naik ya. Setelah itu tiba-tiba market mulai koreksi dan diikuti dengan berita dari Jepang yang menaikkan interest rate mereka. Dan waktu itu market juga drop dan Algorand pun juga kalau kita perhatikan dari harganya sebelumnya ada di kisaran 0,3 itu sudah drop sampai 0,13. Sangat-sangat tidak terprediksi sebelumnya, teman-teman. Ya, saya sendiri masih pegang Algorand sih waktu itu, memang sempat beli ya di kisaran harga yang ya kurang lebih harga saat inilah, teman-teman. Saya sempat cicil Algorand. Waktu itu harganya sudah sempat naik, tapi saya nggak mikir buat pasang stop loss dan akhirnya ke bawah turun juga akhirnya. Saat ini sih so far saya masih hold ya masih dalam posisi di staking, teman-teman. Kalau kita perhatikan secara teknikal sebenarnya pergerakannya masih cenderung downtrend. Dilihat dari time frame daily. Sorry, kita bikin time frame daily dulu. Nah, ini time frame daily dilihat dari structure market sebenarnya ini masih dalam mengarah kepada tren penurunan. Volume transaksi belum terlalu tinggi, smart money juga tidak terlalu agresif pada perdagangan Cardano. Pada perdagangan Algorand. Dan Algo kemungkinan ini bakalan berpotensi lagi untuk menguji area resistance di kisaran 0,15 sih. Jadi ekspektasi jangka pendeknya adalah kenaikan jangka pendek ya, teman. Ya jadi sabar-sabar aja sih buat yang masih pegang Algo ya. Kayaknya ini masih belum terlalu diminati oleh pasar untuk saat ini, apalagi sentimen-sentimennya cenderung ya memang positif, tapi tidak signifikan sekali impact-nya terhadap harga. Volume transaksi juga nggak terlalu besar pada Algorand. Kemudian kita lihat dari technical juga ini dalam proses kenaikan jangka pendek doang, teman. Secara jangka panjang kita masih belum melihat adanya potensi berbalik arah. Tapi kalau kita melihat dari harga saat ini sebenarnya level support 0,1 ini adalah level support yang sangat-sangat penting untuk Algorand. Sebab Algorand belum pernah
sama sekali berada di bawah level tersebut, teman-teman. Jadi harusnya sih level ini adalah level-level yang cukup ideal buat teman-teman yang invest long term. Ya, level untuk akumulasi bagi yang invest long term. Saya rasa ini bakalan menjadi salah satu titik balik untuk Algorand ke depannya. Ya, semoga saja level 0,1 ini tidak akan pernah ditembus ke depannya. Itu. Jika itu terjadi, maka akan ada potensial untuk recover harga pada Algorand ke level-level target kita. Balik lagi, level yang sebelumnya belum tercapai yaitu di 0,66 sampai 0,88 dolar, teman-teman. Untuk saat ini sih itu ya, so far fine aja secara fundamental, namun secara price action masih belum memberikan indikasi pembalikan arah jangka pendek. Tapi untuk long term, saya rasa ini cukup menarik. Oke, next kita akan bahas si XRP. Hari ini XRP diperdagangkan di kisaran level 8.600 rupiah, di mana market XRP 5% naik ya di perdagangan hari ini, bahkan semalam itu sempat meningkat lumayan sampai 8%. XRP sendiri saat ini berada di peringkat 7 di CMC sebagai salah satu kripto dengan market cap yang sangat besar ya. Supply beredarnya itu sekitar 56 juta, dari 56 miliar, sementara dari total supply-nya itu di 100 miliar XRP. Berita terbarunya Ripple itu lagi ada invest di banyak penelitian blockchain. Khususnya mereka join dengan Universitas Yonsei Korea, dan juga ada satu universitas lain dari Jepang ya teman-teman. Ini tujuannya adalah Ripple pengen untuk mengembangkan ekosistem mereka lebih banyak lagi dari para mahasiswa-mahasiswa yang tentunya punya ide-ide baru untuk dunia kripto. Jadi dengan menjalin kemitraan ini bisa menjadi salah satu pondasi yang bagus tentang keberlangsungan masa depan dari Ripple. Mereka invest banyak di pendidikan. Ripple juga nggak kalah aktif dalam hal pengembangan real world asset. Ya, laporan pasar XRP kuartal kedua 2024 menyatakan bahwa keseluruhan mengalami volatilitas yang tinggi. Adopsi institusional menjadi yang terdepan melalui tokenisasi dan juga tonggak regulasi seperti MiCA yang mulai berlaku. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Ripple ini cukup optimis terkait dengan perkembangan real world asset serta regulasi dari Uni Eropa yaitu MiCA terkait dengan aset kripto yang disinyalir bisa menjadi salah satu sentimen positif untuk XRP karena XRP ini dekat sama institusi besar. Itu. Kalau kita lihat dari volume perdagangan, sebenarnya XRP ini nggak terlalu tinggi ya perdagangannya. Menurut saya dia cukup stabil bergerak di kisaran 0,5 dolar. Seringkali stabil di level tersebut. Dilihat dari perdagangannya di banyak exchange, dari April 2024 sampai Juli 2024, perdagangan XRP ini sebenarnya terus mengalami penurunan di market spot. Ya, ini juga indikasinya juga cenderung masih turun, teman-teman. Jadi, ya itu sih secara overall dilihat dari XRP secara pergerakan harga mereka masih cenderung stabil dan belum terlalu ada sentimen-sentimen yang membuat harganya meningkat di fase sebelumnya. Kemudian Ripple juga aktif di perpolitikan Amerika Serikat. Belakangan dia katanya ada ada donasi sekitar 25 juta US dollar kepada kandidat yang pro kripto. Belum dijelaskan secara pasti apakah dia lebih berpihak kepada Republikan atau Demokrat, tapi dana sudah disiapkan dan tentu saja menarik untuk kita melihat kemana Ripple bakalan berpihak di politik kali ini. Kalau seandainya kandidat yang dipilih Ripple menang, itu bisa jadi sentimen bagus loh untuk Ripple. Tapi kalau kalah ya bisa jadi mereka rugi investasi tersebut, teman. Atau mungkin Ripple bisa berdiri di dua kaki. Ya kita nggak tahu pastilah di mana Ripple ini menginjakkan kakinya ya kepada politikus yang mana. Lalu dari berita yang lain datang dari Ripple yang berpartner dengan Clear Junction untuk mengembangkan cross border payment di UK dan juga Uni Eropa. Ini merupakan lanjutan daripada sikap positif mereka terhadap MiCA. MiCA kan dari Uni Eropa. Dan dengan adanya mereka join nih dengan Clear Junction, sekarang memfasilitasi pembayaran yang lebih mudah
untuk perdagangan GBP atau pound sterling sama euro supaya bisa melakukan pembelian Ripple token XRP lebih mudah di kawasan Uni Eropa serta Inggris. Harapannya adalah lebih mudah adopsi terkait dengan market kripto, termasuk juga use case untuk transaksi pembayaran dan lain sebagainya. Jadi intinya transaksinya lebih gampang. Lalu Ripple juga ada berkolaborasi dengan Arcax untuk membawa ratusan juta dolar tokenisasi real world asset di XRP Ledger. Ya, Arcax ini salah satu UK First Financial Conduct Authority atau regulator yang mengawasi digital asset exchange, ya, yang tentunya ini mereka akan sangat-sangat berfokus di pengembangan real world asset. Menarik ya kalau kita lihat dari proyek-proyek XRP sebenarnya bagus-bagus semua teman-teman. Kemudian New Era Stablecoin Ripple USD begins testing. Oh, saat ini Ripple sedang mengembangkan yang namanya stablecoin bernama Ripple USD atau RLUSD. Dan ini saat ini sedang dalam proses testing, di mana mereka akan testing di jaringan XRP serta Ethereum. Ya, diharapkan dengan adanya ini akan lebih banyak adopsi terhadap produk dari stablecoin milik dari Ripple. Sehingga bisa meningkatkan revenue, ujung-ujungnya ke pendapatan dari perusahaan mereka. Oke, ini sudah tentang tokenisasi tadi. Lalu berita terbaru ya, kemarin ada berita Grayscale tiba-tiba mengumumkan peluncuran US XRP Trust. Ini adalah ETF XRP. Sebelumnya sudah mengumumkan tentang Bitcoin ETF, terus Ethereum ETF disahkan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba XRP ETF, teman-teman. Padahal rumornya kan Solana ETF dulu ya. Tapi XRP ternyata bisa menyalip, teman-teman. Dan ini menarik banget sih. Beritanya sangat-sangat mendadak. Kemarin XRP naik 8% setelah berita tersebut ya. Setelah SEC memutuskan bahwa approve terkait dengan ETF XRP ini. Cuman masalahnya adalah apakah adopsinya akan masif? Apakah akan banyak? Tentu saja para retail, investor retail itu lebih mudah dalam hal melakukan transaksi berinvestasi di XRP karena akan ada perusahaan hedge fund yang mau memfasilitasi transaksi mereka. Cuman masalahnya adalah apakah adopsinya akan semasif itu. Karena kalau kita melihat dari apa namanya ETF-nya Ethereum itu tidak terlalu besar teman-teman inflow-nya. Jadi nah ini kita harus kritisi juga sih, bukan berarti oh mereka meluncurkan ETF bakalan positif, bakalan adopsinya makin banyak. Kita perlu melihat juga sih dari historical dan juga kita bandingkan dengan beberapa produk lain. Itu Ethereum ETF ya, kita bisa cek di sini US Ethereum Spot ETF. Kalau kita melihat sebenarnya belakangan ini ada sedikit inflow yang masuk, cuman nggak besar-besar amat teman-teman, karena salah satu perusahaannya Grayscale ini biasanya terus melakukan distribusi barang. Nah, ini kan yang diberitakan adalah Grayscale lagi. Apakah ini adalah niatan awal untuk Grayscale melakukan akumulasi terhadap XRP before akhirnya nanti dia akan jualin juga ya, sama seperti yang terjadi pada Ethereum. Grayscale buang barang banyak banget dari Ethereum. Tidak hanya Ethereum sih, tapi juga Bitcoin. Gitu. Jadi apakah ini adalah strategi dari Grayscale? Ya kita nggak tahu pasti. Oke, kita akan lihat gimana price action dari XRP atau Ripple. Stabil ya. Salah satu salah satu altcoin yang sangat-sangat stabil, supply-nya banyak, pergerakan harganya nggak jauh-jauh dari tengah dolar. Teman-teman, hari ini XRP diperdagangkan di kisaran level 0,55 dolar. Secara price action sebenarnya dia sempat breakdown dari ascending channel di sini, dia sudah drop turun dan saat ini sedang mempertahankan area 0,55 dolar. Volume perdagangan XRP sebenarnya cukup stabil, terlihat sejak Agustus 2021. Stabil sekali. Dengan smart money yang belakangan ini kadang muncul, kadang hilang.
Jika kita melihat dari time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 hari, pergerakan XRP ini sebenarnya ada indikasi potensial positif jangka pendek dengan target ya paling-paling sampai 0,62 dolar, teman-teman. Tidak terlalu tinggi target yang saya patok karena memang XRP ini cenderung stabil. Terus dari MACD memberikan indikasi golden cross, which is ini adalah golden cross, tanda positif ya untuk pasar. Nah, ini XRP kemarin mengalami kenaikan lumayan, teman-teman. Tapi ya menurut saya sih dilihat dari sentimennya bagus ya. Cuman respon dari market kayaknya ya biasa aja sih. Ya memang naik sedikit, teman-teman. Ya dari time frame 4 jam pergerakan dari XRP dilihat dari smart money itu kecil, ada tapi nggak besar banget. Kemudian volume perdagangan pun meningkat lumayan. Itu sih. Jadi buat XRP kita masih menunggu tentang adanya peningkatan berikutnya. Oh, kalau kalian memperhatikan ya, sejak 2022 XRP ini meskipun bergerak stabil, tapi dia masih dalam proses uptrend. Sebelumnya harganya cuma ada di kisaran 0,3, sekarang udah di 0,5, naik secara bertahap, perlahan tapi pasti. Itulah XRP ya, perlahan tapi pasti tetap dalam posisi uptrend. Kalau naik dia nggak naik tinggi, kalau turun pun juga nggak dalam banget. Jadi sangat-sangat stabil. Cocok lah, banyak orang yang mengatakan XRP ini kayak stable coin karena memang sestabil itu pergerakannya. Untuk resistance terdekat tadi udah ya 61.000, 0,61 dolar. Untuk area support kisaran 0,54 dolar. Jadi paling bergerak tektokan dulu di level tersebut dengan indikasi golden cross, kemungkinan akan ada potensial bullish pada jangka waktu pendek. Jadi masih sangat-sangat menarik untuk XRP, teman-teman. Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini, Algorand sama XRP. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.